Oke, spektrum kiri kanan dalam ideologi. Tadi seperti yang disebutkan oleh Noval ya, berawal dari Estates General di Prancis. Ya. Kenapa ada istilah orang kiri, orang kanan? Ya, seseorang akan dikatakan kiri bila pandangannya mencerminkan ideologi sayap kiri. Dan akan disebut kanan bila pandangannya mencerminkan ideologi sayap kanan. Tapi apa sih arti label-label itu? Apa arti labeling kiri dan kanan itu? Nah, ini muncul di awal revolusi Prancis ya. Sebelum revolusi Prancis sudah mulai ada, sampai kemudian revolusi Prancis berpuncak pada kediktatoran Raja Louis ke-16 ya. Raja Louis ke-16 jatuh tahun 1790-an. Nah, sebagian besar sarjana itu melacak asal-usul kiri dan kanan ke dalam pengaturan tempat duduk di Estates General. Jadi itu semacam lembaga legislatifnya Prancis pada saat itu. Ya. Di tahun-tahun menjelang revolusi Prancis. Di dalam Estates General itu, kelompok Demokrat radikal dan simpatisannya duduk di sebelah kiri raja. Ya, saya misalnya raja, yang di sebelah kiri, ini adalah kelompok Demokrat radikal dan simpatisannya. Sementara yang di sebelah kanan adalah pendukung raja dan ulama. Ya. Pendukung raja, ulama, dan para aristokrat, para bangsawan. Nah, terus apa perbedaan yang muncul dari dua kelompok itu? Ya. Kedua kutub tersebut mewakili pandangan-pandangan yang berlawanan tentang kesetaraan manusia. Ya. Nah, ini gambaran lukisan ya, lukisan tentang pembukaan Estates General di Istana Versailles tahun 1789. Ya. Nah, pada titik terjauh di sebelah kiri spektrum itu terdapat pilihan egaliter yang paling kuat yang tersedia dalam pemikiran politik modern. Jadi semakin ke kiri, itu semakin menganggap bahwa manusia itu semakin setara. Semakin egaliter. Ya, prinsip kesetaraannya, prinsip egaliternya paling kuat, semakin ke kiri. Sebaliknya, semakin ke kanan, itu akan memunculkan pilihan yang paling tidak egaliter. Ya. Yang paling tidak egaliter, yang paling menganggap bahwa manusia tidak setara. Semakin ke kanan, semakin kuat. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Ya. Ada sayap kiri, sayap kanan, dan ada yang tengah. Ya. Yang paling kiri, mentok, itu adalah komunisme. Bahkan lebih jauh lagi ada komunisme anarki. Apa itu komunisme anarki? Anarki artinya apa? Bukan. Anarki bukan artinya kekerasan. Anarki artinya tidak ada pemerintahan. Anarki. Arki artinya pemerintahan kan? Monarki. Mono archein. Pemerintahan satu orang. Nah, anarki artinya tidak ada pemerintahan. Jadi ya sudah. Tidak ada pemerintahan, tidak ada yang memerintah. Tetapi satu rasa sama rasa di situ. Ya. Komunisme. Kemudian agak geser ke tengah ada sosialisme. Ini pemikiran dari Marxisme, Leninisme, dan juga kalau di Cina Maoisme. Ya, Mao Zedong. Marx, Jerman. Ya, dia seorang Yahudi Jerman. Lenin, Rusia. Ya, Mao, Cina, Mao Zedong. Kemudian lebih ke tengah lagi ada sosialisme demokrat. Sosdem. Ya, ada yang menyebutnya sosialis demokrasi, ada demokratik sosialisme. Ya, kurang lebih sama. Ya, hanya sedikit perbedaan nanti. Cuman kayaknya nggak kita bahas nih, bedanya sosdem sama demsos. Ya. Kemudian ini liberalisme ini ada di tengah-tengah. Liberalisme ada di tengah-tengah. Dan liberalisme pun ada yang agak ke kanan sedikit adalah liberalisme reformis. Sementara yang agak ke kiri sedikit itu liberalisme klasik. Nanti kita bahas nih kalau ini perbedaannya liberalisme klasik sama liberalisme modern, liberalisme reformis. Kemudian ada sudah mulai ke kiri ke kanan konservatisme. Nanti juga akan kita bahas konservatisme. Ya. Lebih ke kanan lagi mengikuti sedikit pandangan dari konservatisme adalah libertarianisme. Ya, dan yang lebih
paling kanan tadi fasisme. Ya. Jadi kalau ada orang yang tadi saya bilang, kalau ada orang yang ngotot, lu tuh nggak level sama gue gitu ya. Udah, fasis lu gitu. Ya, udah pasang aja tuh manji swastikanya Nazi sekalian aja pasang gitu. Ya. Jadi ini diagram yang kurang lebih bisa menjelaskan mana ideologi yang kanan, mana ideologi yang tengah, mana ideologi yang kiri. Ya, ini diagram yang bisa menjelaskan itu. Dan memang ada yang kanannya mentok, ada yang kirinya mentok, ada yang kanan tapi agak-agak ke tengah, semakin ke tengah, ada yang kiri tapi agak-agak ke tengah dan bisa juga semakin ke tengah. Bahkan tengah-tengah pun ada yang condong sedikit ke kanan, ada yang condong sedikit ke kiri. Ya. Nah, dari memahami ini coba pikirkan teman-teman menganut ideologi yang mana? Kira-kira teman-teman itu orang kiri atau orang kanan? Kalau saya orang kanan, karena nulisnya pakai tangan kanan. Kadal, kanan dari lahir. Kan kalau pakai tangan kiri kidal, kiri dari lahir kan. Nah, saya kadal. Nah, coba teman-teman pikirkan secara ideologis ya. Kira-kira teman-teman berdasarkan pemikiran dan sikap teman-teman selama ini, kira-kira saya ada di mana? Saya seorang kiri atau seorang kanan? Atau tengah yang agak ke kiri, agak kanan? Kiri. Tekar kiri. Oh, saya kiri. Kan saya minta kalian berpikir gitu. Coba kalian pikirkan, kalian kira-kira di mana? Wah, Sekar udah menuduh saya kiri nih. Saya sudah dituduh sebagai orang kiri ya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting nggak lo fasis, yang penting nggak digituin. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman hari ini sudah hadir. Mohon maaf kalau dalam penyampaian tutur kata, perilaku saya ada yang tidak berkenan, ada yang minta maaf, saya minta maaf. Dan tolong teman-teman, hari ini diskusinya asik, teman-teman merespon materi juga dengan menyenangkan. Mudah-mudahan minggu depan lebih asik lagi diskusi kita ya. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.